Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhentilah sejenak, jangan geser videonya dulu. Karena mungkin satu nafas yang akan kamu ambil setelah ini bisa mengubah hidupmu selamanya. Bukan dengan usaha besar, bukan dengan kekuatan luar biasa, tapi dengan kesadaran yang selama ini terlewat begitu saja. Setiap hari kita bernafas, namun jarang sekali kita benar-benar hadir di dalamnya. Kita sibuk mengejar jawaban, padahal ketenangan sudah Allah titipkan di dalam satu tarikan dan satu hembusan. Saat keluar bersama nafas dan Allah kembali masuk ke dalam jiwa, disitulah hati mulai pulang. Video ini bukan sekadar untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Sebuah perjalanan sunyi yang mengajakmu melambat, menenangkan pikiran, dan mengingat kembali siapa yang menghidupkanmu hingga detik ini. Jika kamu pernah merasa lelah tanpa tahu sebabnya, maka tetaplah di sini. Karena perjalanan ini dimulai dari satu nafas yang penuh makna. Bab 1. Nafas yang sering kita lupakan. Di tengah hiruk-pikuk dunia yang berlari tanpa jeda, manusia sering lupa bahwa hidupnya tidak ditopang oleh kekuatan besar yang ia banggakan, melainkan oleh sesuatu yang sangat sederhana. Satu tarikan nafas. Nafas yang masuk tanpa diminta, keluar tanpa diperintah, dan setia menemani sejak lahir hingga akhir. Namun justru karena ia selalu ada, manusia jarang menyadari betapa berharganya anugerah ini. Padahal di dalam setiap hembusan nafas tersimpan rahasia kehidupan, dan di dalam kesadaran akan nafas terbuka pintu untuk mengenal siapa yang sebenarnya menghidupkan kita. Ketika seseorang mengucap Hu Allah dalam satu nafas yang penuh kesadaran, ia sedang mengingat sumber dari segala sumber. Bukan sekadar lafaz, bukan hanya suara, tetapi pengakuan terdalam bahwa tidak ada daya dan upaya selain darinya. Hu adalah isyarat tentang kehadiran yang tak terlihat. Allah adalah nama yang menenangkan jiwa. Saat keduanya menyatu dalam nafas, hati mulai melembut, pikiran melambat, dan kegelisahan yang lama bersarang perlahan kehilangan tempatnya. Banyak orang mencari perubahan hidup melalui langkah besar, keputusan rumit, atau perjalanan jauh. Padahal perubahan sejati sering dimulai dari dalam diri. Dari satu momen hening ketika nafas disadari dan hati diajak pulang. Pada saat itu, manusia tidak sedang melarikan diri dari masalah, melainkan berdiri tegak di hadapan dirinya sendiri, mengakui kelemahan dan menyerahkan segala beban kepada Yang Maha Mengetahui. Disinilah kekuatan sejati lahir, bukan dari menguasai dunia, tetapi dari tunduk kepada pemiliknya. Satu nafas Hu Allah bukan janji kosong, melainkan undangan untuk hadir sepenuhnya di saat ini. Saat masa lalu tak lagi menuntut penyesalan, dan masa depan berhenti menakut-nakuti. Yang ada hanyalah detik ini, nafas ini, dan kesadaran bahwa hidup sedang berlangsung karena izinnya. Dalam keadaan seperti ini, hati menjadi jernih, keputusan menjadi lebih tenang, dan langkah terasa lebih ringan. Seolah beban yang selama ini dipikul ternyata tidak pernah benar-benar milik kita. Bab ini bukan tentang keajaiban instan yang menghapus semua masalah, tetapi tentang kesadaran awal yang mengubah cara memandang hidup. Karena ketika manusia mulai menyadari nafasnya, ia sedang belajar untuk menyadari Tuhannya. Dan dari kesadaran inilah perubahan besar perlahan menemukan jalannya, dimulai dari satu nafas yang sederhana, namun penuh makna. Bab 2. Saat hati belajar untuk diam. Setelah nafas disadari, perjalanan berlanjut ke tempat yang lebih dalam, yaitu hati. Hati yang selama ini sibuk menilai, membandingkan, dan mengeluh, jarang sekali diberi kesempatan untuk benar-benar diam. Diam bukan berarti kosong, melainkan keadaan di mana hati berhenti melawan kenyataan. Dalam diam itulah, seseorang mulai mendengar suara yang selama ini tertutup oleh kebisingan pikiran. Suara lembut yang tidak memaksa, namun penuh petunjuk, yang mengajak manusia untuk percaya bahwa tidak semua hal harus dipahami untuk bisa diterima. Ketika Hu Allah mengalir bersama nafas, hati perlahan belajar untuk tidak bereaksi berlebihan. Ia tidak lagi tergesa-gesa menyimpulkan, tidak pula larut dalam emosi yang melelahkan. Di titik ini, seseorang mulai menyadari bahwa banyak penderitaan bukan berasal dari peristiwa, melainkan dari penolakan batin terhadap apa yang sedang terjadi. Dengan hati yang diam, manusia tidak kehilangan kepedulian,
justru ia mendapatkan kebijaksanaan untuk merespons dengan jernih. Diamnya hati membuka ruang untuk kehadiran Tuhan terasa lebih dekat, bukan dalam bentuk yang dapat dilihat, tetapi dalam rasa yang menenangkan. Ada keyakinan halus yang tumbuh bahwa apapun yang sedang dihadapi tidak pernah lepas dari pengawasannya. Di saat inilah manusia berhenti merasa sendirian. Beban hidup yang tadinya terasa berat, kini mulai terasa sebagai bagian dari perjalanan, bukan hukuman, bukan pula kesalahan yang tak terampuni. Banyak orang takut pada keheningan karena di sanalah mereka bertemu dengan dirinya sendiri. Namun justru pertemuan inilah yang menyembuhkan. Dalam diam, luka yang lama tersembunyi mulai tampak, bukan untuk disesali, tetapi untuk dipahami. Dengan satu nafas, hu Allah, hati diajak memeluk semua yang pernah terjadi, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar dari sekadar logika manusia. Bab ini mengajarkan bahwa perubahan hidup tidak selalu dimulai dengan berbicara atau bertindak, tetapi dengan keberanian untuk diam dan mendengar. Karena saat hati berhenti ribut, kebenaran menemukan jalannya sendiri. Dan di sanalah satu nafas yang disertai kesadaran mampu menuntun manusia melangkah lebih tenang, lebih yakin, dan lebih dekat kepada makna hidup yang sejati. Bab 3. Menyerah tanpa kehilangan arah. Pada titik tertentu dalam hidup, manusia akan menyadari bahwa tidak semua hal bisa dikendalikan dengan usaha dan perhitungan. Ada saat di mana rencana runtuh, harapan bergeser, dan kenyataan berjalan di luar dugaan. Disinilah banyak orang merasa lelah, bukan karena kurang kuat, tetapi karena terlalu lama menggenggam. Menyerah yang dimaksud bukanlah kalah, melainkan kesediaan hati untuk melepaskan beban yang bukan menjadi haknya, dan mempercayakan arah kepada Yang Maha Mengetahui jalan terbaik. Satu nafas hu Allah mengajarkan makna menyerah yang sejati. Nafas masuk tanpa kita paksa, nafas keluar tanpa kita tahan. Tidak ada ketakutan bahwa ia tidak kembali, karena ada keyakinan bahwa hidup diatur dengan sempurna. Ketika manusia meniru kebijaksanaan nafas ini dalam hidupnya, ia berhenti memaksakan kehendak dan mulai berjalan dengan irama yang lebih selaras. Hati menjadi lapang karena tidak lagi menuntut segalanya harus sesuai keinginan pribadi. Menyerah bukan berarti pasif, melainkan bekerja tanpa dikuasai kecemasan. Seseorang tetap melangkah, tetap berusaha, namun hatinya tidak lagi terikat pada hasil. Ia memahami bahwa tugas manusia adalah menanam, bukan memaksa panen. Dalam kesadaran ini, kegagalan tidak lagi menghancurkan, dan keberhasilan tidak membuat lupa diri. Semuanya diterima sebagai titipan yang datang dan pergi sesuai waktu yang telah ditetapkan. Banyak kegelisahan lahir karena manusia ingin memastikan segalanya aman sebelum percaya. Padahal ketenangan justru datang setelah percaya, bukan sebelumnya. Saat nafas diiringi hu Allah, ada pengakuan sunyi bahwa hidup ini berada dalam penjagaan yang tidak pernah lalai. Keyakinan ini tidak menghilangkan masalah, tetapi mengubah cara memikulnya. Beban yang sama terasa lebih ringan karena hati tidak lagi sendirian. Bab ini mengajak untuk memahami bahwa arah hidup tidak selalu terlihat jelas di awal perjalanan. Namun selama seseorang berjalan dengan kesadaran, keikhlasan, dan satu nafas yang mengingat Tuhan, langkahnya tidak pernah sia-sia. Menyerah kepadanya bukan membuat manusia kehilangan arah, justru di sanalah arah sejati mulai ditemukan. Bab 4. Saat luka menjadi guru. Setiap manusia membawa luka dalam perjalanan hidupnya. Ada yang tampak di wajah, ada pula yang tersembunyi jauh di dalam hati. Luka sering dianggap musuh, sesuatu yang harus dilupakan atau dihindari. Padahal luka adalah bahasa kehidupan yang paling jujur. Ia hadir bukan untuk melemahkan, tetapi untuk mengajarkan kedalaman rasa agar manusia tidak hidup di permukaan semata. Dalam satu nafas hu Allah, luka tidak diusir, melainkan diajak duduk dan dipahami. Ketika hati berani memandang luka tanpa kebencian, perlahan maknanya mulai terungkap. Luka mengajarkan batas, mengingatkan bahwa manusia bukan makhluk yang serba mampu. Di saat itulah kesombongan runtuh dan ruang untuk kerendahan hati terbuka. Nafas yang disertai kesadaran ilahi membuat luka tidak lagi berteriak karena ia merasa diakui keberadaannya, bukan ditolak atau disangkal. Banyak orang terjebak dalam penderitaan berkepanjangan
karena terus bertanya, mengapa semua ini terjadi? Pertanyaan itu melelahkan jiwa karena jarang menemukan jawaban yang memuaskan. Namun saat seseorang mulai bertanya, apa yang bisa kupelajari dari semua ini? Arah batin berubah. Luka tidak lagi menjadi penjara, melainkan pintu. Pintu menuju kedewasaan, kebijaksanaan, dan empati yang lebih luas terhadap sesama. Dalam hembusan Allah, hati belajar memaafkan, bukan karena pelaku selalu benar, tetapi karena jiwa berhak untuk merdeka. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak lagi menyerahkan kedamaian kepada masa lalu. Nafas menjadi jembatan antara rasa sakit dan ketenangan, mengalirkan energi penerimaan yang lembut namun kuat, hingga hati tidak lagi terikat pada cerita lama. Bab ini mengingatkan bahwa tidak ada perjalanan batin tanpa luka, sebagaimana tidak ada malam tanpa gelap. Namun justru dari kegelapan itulah cahaya paling jelas terlihat. Ketika luka diterima dengan kesadaran dan satu nafas yang mengingat Tuhan, ia berubah dari beban menjadi guru yang menuntun manusia menuju kedalaman makna hidup. Bab 5. Kehadiran yang menyembuhkan. Banyak orang menjalani hidup dengan tubuh yang berada di satu tempat, tetapi pikiran dan hatinya tersebar kemana-mana. Masa lalu terus ditarik, masa depan terus dikejar, hingga momen kini terlewat begitu saja. Padahal hidup hanya benar-benar terjadi di saat ini. Dalam satu nafas Allah, manusia diajak kembali pulang, hadir sepenuhnya tanpa beban waktu, merasakan hidup apa adanya tanpa tambahan cerita yang melelahkan. Kehadiran yang utuh adalah bentuk penyembuhan yang sering tidak disadari. Saat seseorang benar-benar hadir, ia tidak sedang menghakimi diri sendiri, tidak pula sibuk mengkhawatirkan hal yang belum terjadi. Hati menjadi ruang yang tenang, tempat emosi datang dan pergi tanpa harus ditahan atau ditolak. Nafas menjadi jangkar, mengikat kesadaran agar tidak hanyut oleh gelombang pikiran yang tak berujung. Dalam kesadaran Allah, kehadiran tidak terasa kosong, justru penuh makna. Ada rasa ditemani, meski tidak ada siapapun di sekitar. Rasa ini bukan ilusi, melainkan pengakuan batin bahwa Tuhan lebih dekat daripada yang selama ini dibayangkan. Kedekatan ini menumbuhkan keberanian untuk menghadapi hidup apa adanya, tanpa topeng, tanpa kepura-puraan, dan tanpa ketakutan berlebihan. Banyak luka batin bertahan karena manusia jarang benar-benar hadir bersamanya. Ia ingin cepat sembuh, ingin segera baik-baik saja, tanpa mau duduk sejenak dengan perasaannya. Namun saat seseorang hadir penuh, luka tidak lagi merasa ditinggalkan. Dalam kehadiran yang lembut, proses penyembuhan berjalan alami, tanpa paksaan, tanpa tuntutan, harus segera selesai. Bab ini mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu datang dari usaha yang keras, tetapi dari kehadiran yang tulus. Dengan satu nafas Allah, manusia belajar untuk tinggal di momen ini, karena disinilah kehidupan berlangsung dan rahmat-Nya bekerja. Dari kehadiran inilah ketenangan tumbuh dan hidup mulai terasa lebih utuh. Bab 6. Ketika harapan dititipkan sepenuhnya. Pada suatu tahap perjalanan batin, manusia akan menyadari bahwa harapan yang ia genggam terlalu erat justru sering menjadi sumber kecewa. Bukan karena berharap itu salah, melainkan karena harapan diletakkan pada tempat yang rapuh. Dunia berubah, manusia berubah, keadaan pun tak pernah benar-benar menetap. Disinilah satu nafas Allah mengajarkan arah baru, bahwa harapan sejati tidak perlu dilepaskan, tetapi dititipkan kepada yang tidak pernah berubah. Menitipkan harapan bukan berarti berhenti bermimpi, melainkan membebaskan mimpi dari tuntutan yang menyesakan. Hati tetap memiliki keinginan, namun tidak lagi bergantung secara mutlak pada hasil tertentu. Dalam kesadaran ini, seseorang tetap melangkah dengan penuh niat, tetapi tidak hancur ketika jalan berbelok. Nafas menjadi pengingat lembut bahwa apa yang belum tercapai bukan selalu penolakan, bisa jadi perlindungan yang belum dipahami. Ketika Allah menyatu dalam tarikan dan hembusan, hati belajar percaya tanpa harus melihat bukti terlebih dahulu. Kepercayaan ini tidak buta, melainkan tenang. Ia tidak berteriak meminta kepastian, karena ia yakin bahwa waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Di saat seperti ini, kegelisahan perlahan surut,
digantikan oleh rasa cukup yang tidak bergantung pada keadaan luar. Banyak orang kelelahan karena membawa harapan sendirian, seolah hidup sepenuhnya ada di pundaknya. Padahal hidup tidak pernah meminta manusia memikul segalanya sendiri. Dalam satu nafas yang sadar, ada pengakuan halus bahwa tidak semua harus dipahami sekarang, tidak semua harus diselesaikan hari ini. Ada ruang untuk percaya, ada waktu untuk berserah, dan ada ketenangan yang lahir dari keduanya. Bab ini mengajak manusia untuk memindahkan pusat harapannya dari yang fana menuju yang maha kekal. Karena saat harapan dititipkan sepenuhnya kepadanya, hati tidak lagi mudah runtuh. Ia tetap berharap, tetap berjalan, namun kini dengan langkah yang lebih ringan dan jiwa yang lebih damai. Bab 7. Jalan sunyi menuju kejernihan. Ada fase dalam hidup di mana manusia merasa berjalan sendirian, seolah dunia menjadi lebih sunyi dari biasanya. Percakapan terasa hampa, keramaian tidak lagi menghibur, dan hal-hal yang dulu menyenangkan kini kehilangan daya tariknya. Banyak yang mengira ini adalah tanda kehilangan arah, padahal seringkali inilah awal dari kejernihan. Kesunyian bukan hukuman, melainkan ruang yang disediakan agar jiwa dapat mendengar dirinya sendiri dengan lebih jujur. Dalam kesunyian itu, satu nafas Hu Allah menjadi teman yang setia. Ia tidak menuntut, tidak menghakimi, hanya hadir menemani. Nafas mengalir seperti penunjuk jalan yang lembut, mengajak manusia untuk tidak tergesa-gesa, mengisi kekosongan dengan kebisingan baru. Karena di balik sunyi ada pelajaran tentang kejujuran batin yang tidak bisa diperoleh saat hati terlalu sibuk mencari pengakuan. Jalan sunyi sering membuat manusia berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang makna hidup, tujuan, dan arah langkah. Pertanyaan ini tidak selalu membutuhkan jawaban cepat. Justru dalam ketidakpastian itulah, hati dilatih untuk bersandar pada kepercayaan, bukan pada kepastian semu. Hu Allah dalam nafas menjadi pengingat bahwa tidak semua hal harus jelas untuk bisa dijalani dengan tenang. Banyak kebijaksanaan lahir dari momen-momen ketika manusia berhenti mengejar dan mulai mendengarkan. Dalam kesunyian, ego melemah dan intuisi menguat. Seseorang mulai membedakan mana keinginan yang lahir dari ketakutan dan mana panggilan yang datang dari kedalaman jiwa. Jalan sunyi ini mungkin tidak ramai pujian, tetapi ia jujur dan membebaskan. Bab ini mengajarkan bahwa kesunyian bukan tanda kesesatan, melainkan undangan untuk kembali ke pusat diri. Dengan satu nafas Hu Allah, manusia tidak tersesat meski berjalan sendiri. Karena di balik sunyi ada kejernihan yang menuntun langkah dengan lebih pasti, meski tanpa sorak-sorai dunia. Bab 8. Hidup yang mengalir tanpa melawan. Banyak penderitaan muncul bukan karena hidup terlalu berat, tetapi karena hati terus melawan arusnya. Manusia sering ingin menentukan bagaimana segalanya harus terjadi, kapan harus berhasil, dan seperti apa bentuk kebahagiaan yang dianggap sempurna. Ketika kenyataan tidak sejalan, batin pun tegang dan lelah. Dalam satu nafas Hu Allah, manusia diajak belajar mengalir, bukan sebagai bentuk kelemahan, melainkan sebagai kebijaksanaan yang lahir dari kepercayaan. Mengalir tidak berarti kehilangan prinsip atau arah, tetapi memahami bahwa tidak semua tikungan harus diluruskan. Seperti air yang menemukan jalannya sendiri, hati yang sadar tahu kapan harus maju, kapan harus berhenti, dan kapan harus menunggu. Nafas yang tenang mengajarkan ritme hidup yang alami, tanpa paksaan, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa rasa takut tertinggal. Saat Hu Allah menyertai nafas, ada rasa aman yang tumbuh perlahan. Aman untuk tidak selalu tahu, aman untuk tidak selalu benar, dan aman untuk tidak selalu kuat. Dari rasa aman inilah kelenturan batin muncul. Masalah tidak lagi dihadapi dengan perlawanan, tetapi dengan pemahaman. Kesulitan tetap ada, namun tidak lagi menciptakan luka yang berlapis-lapis. Banyak konflik batin mereda ketika seseorang berhenti bertanya, mengapa hidup seperti ini? Dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa menjalaninya dengan lebih bijak. Pertanyaan kedua membuka ruang penerimaan, bukan penyerahan diri yang pasrah tanpa kesadaran. Nafas menjadi pengingat bahwa hidup bergerak, dan melawan setiap gerak hanya akan menguras tenaga yang seharusnya digunakan untuk bertumbuh. Bab ini mengajak untuk hidup dengan sikap yang lebih lentur dan penuh percaya. Karena saat manusia berhenti melawan,
dan mulai mengalir bersama kehendaknya, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan, melainkan perjalanan yang dijalani dengan kesadaran dan ketenangan. Bab 9. Kembali menjadi diri yang utuh. Dalam perjalanan hidup, manusia sering terpecah menjadi banyak peran, tuntutan, dan harapan orang lain. Ia belajar menyesuaikan diri hingga perlahan lupa bagaimana rasanya menjadi diri sendiri. Jiwa menjadi lelah karena terlalu lama berpura-pura kuat, berpura-pura baik-baik saja. Dalam satu nafas Allah, ada ajakan lembut untuk berhenti sejenak dan kembali menyatu, mengingat siapa diri ini sebelum dunia memberi begitu banyak label. Menjadi utuh bukan berarti sempurna, melainkan berani menerima semua sisi diri tanpa penolakan. Kekuatan dan kelemahan, keberanian dan ketakutan, semuanya diakui sebagai bagian dari perjalanan. Nafas yang disertai kesadaran ilahi membuat hati tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, karena ia tahu nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian luar, tetapi oleh hubungan batin dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang kembali utuh, ia berhenti mencari validasi berlebihan. Ia tidak lagi mudah goyah oleh pujian atau runtuh oleh kritik. Ada ketenangan yang lahir dari dalam, karena ia berdiri di atas penerimaan, bukan pembuktian. Allah dalam nafas menjadi pengikat antara diri yang rapuh dan kekuatan yang melindungi, sehingga jiwa merasa aman untuk menjadi apa adanya. Keutuhan juga membawa kejujuran dalam menjalani hidup. Seseorang mulai memilih dengan lebih sadar, bukan karena takut ditinggalkan, tetapi karena selaras dengan nilai batinnya. Dalam keadaan ini, hubungan menjadi lebih tulus, langkah lebih mantap, dan keputusan lebih jernih. Hidup tidak lagi dijalani untuk menyenangkan semua orang, melainkan untuk setia pada kebenaran yang dirasakan. Bab ini mengingatkan bahwa tujuan dari perjalanan batin bukan menjadi orang lain, melainkan kembali menjadi diri yang utuh. Dengan satu nafas Allah, manusia dipeluk dalam kesadarannya sendiri, menemukan kedamaian bukan karena segalanya sempurna, tetapi karena ia telah pulang kepada dirinya dan kepada Tuhannya. Bab 10. Satu nafas yang mengubah segalanya. Pada akhirnya, perjalanan ini bermuara kembali pada satu hal yang sejak awal selalu menemani, nafas. Nafas yang sederhana, namun menyimpan kedalaman yang tak terukur. Setelah melewati sunyi, luka, harapan, dan penerimaan, manusia mulai memahami bahwa perubahan besar tidak selalu datang dengan gemuruh. Terkadang, ia hadir dalam satu momen hening, saat Allah mengalir lembut dan hati sepenuhnya hadir. Satu nafas yang disadari mampu mengubah cara memandang hidup. Masalah tidak serta-merta hilang, tetapi tidak lagi menguasai jiwa. Ketakutan masih ada, namun tidak lagi menentukan arah. Dalam kesadaran ini, manusia berdiri lebih tenang, karena ia tahu bahwa hidup bukan tentang mengendalikan segalanya, melainkan tentang berjalan bersama yang Maha Mengendalikan. Ketika Allah menjadi bagian dari nafas sehari-hari, hidup perlahan berubah dari perjuangan menjadi pengabdian. Setiap langkah terasa lebih bermakna, setiap kejadian mengandung pelajaran, dan setiap detik menjadi kesempatan untuk mendekat. Tidak ada lagi momen yang benar-benar sia-sia, karena semuanya terhubung dalam kesadaran akan kehadirannya. Perubahan sejati bukan tentang menjadi sosok baru, melainkan tentang melihat hidup dengan mata yang baru. Mata yang tidak lagi dipenuhi keluhan, tetapi rasa syukur. Hati yang tidak lagi keras, tetapi lapang. Dari sinilah keajaiban bekerja dengan caranya sendiri, bukan untuk memanjakan ego, tetapi untuk menuntun jiwa menuju kedamaian yang hakiki. Dan kini, perjalanan ini ditutup dengan kesadaran sederhana, namun mendalam. Jika satu nafas saja mampu mendekatkanmu kepada Tuhan, maka setiap nafas adalah peluang untuk mengubah hidup. Tenanglah, hadirlah dan percayalah, karena dalam satu nafas Allah, segalanya bisa berubah dalam sekejap. Kini kamu tahu, hidup tidak selalu berubah karena langkah besar, tetapi karena kesadaran kecil yang dilakukan dengan penuh kehadiran. Jika hari ini terasa berat, jangan melawan, cukup sadari nafasmu, dan ingatlah Allah yang setia menghidupkanmu setiap detik. Semoga setiap nafas menjadi pengingat, setiap langkah menjadi doa, dan setiap diam menjadi jalan pulang. Karena ketika hati kembali kepadanya,
hidup tak lagi terasa sempit meski dunia belum berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.